asli itu seperti apa. Karena di setiap negara tuh wajahnya beda-beda. Kayak di Afrika, di Eropa, di Asia Timur kan beda-beda mukanya. Kayak contohnya di Afrika berkulit hitam, di Eropa berkulit putih, terus di Asia Timur matanya lebih sipit gitu. Terima kasih. Itu sudah sekaligus menjawab, yaitu ada hubungannya dengan tradisi dan budaya. Karena ini lukisan. Kalau ditanya wajah asli Yesus, ya wajah asli Yesus seperti orang Timur Tengah. Dan kita punya penemuan yang namanya The Shroud of Turin. Penemuan arkeologis yang membuktikan Yesus itu tokoh yang sungguh hadir, yang eksis. Ya, bukan sekedar mitos. Bentar, saya mute dulu. Biar nggak berisik, soalnya kayak ada yang nyetel itu ya, TV ya. Kamu lagi di ruang keluarga ya. Nih, lihat, perhatikan ya, saya tampilkan datanya ya. Ini salah satu penemuan arkeologis yang menjadi bukti kuat, otentik ya, berabad-abad ya. Ini yang disebut dengan The Shroud of Turin. The Shroud of Turin ini adalah salah satu penemuan dari arkeolog yang membuktikan keotentisannya. Kenapa? Karena ini dipercaya sebagai salah satu kain yang digunakan pada saat pemakaman Yesus Kristus. Gitu. Memang kalau kita menelusuri sejarah dari kain kafan Turin, ini nanti akan ada penjelasan bahwa sempat diragukan keberadaan kain kafan Turin, ya, karena pada saat diuji karbon untuk pertama kalinya itu diperkirakan di abad 14, tapi ternyata uji karbon itu dipengaruhi oleh karena apa ya, semacam kalau kita melihat seperti polisi atau aparat penegak hukum kalau punya barbuk itu kan nggak boleh dipegang sembarangan ya teman-teman, karena kalau dipegang sembarangan itu kan mempengaruhi hasil uji lab atau forensik. Nah itu, jadi pada saat kain kafan Turin ini diuji oleh ilmuwan pada saat carbon date itu, kenapa bisa meleset abad 14, karena pada saat itu tidak adanya aware masyarakat pada abad 14 yang belum mengetahui, karena teknologinya nggak semaju sekarang gitu. Tapi setelah diuji ternyata ini betul dan valid bahwa inilah kain kafan yang dipakai untuk menyelimuti atau mengkafani Tuhan kita Yesus Kristus, dan ini adalah tradisi yang diterima oleh gereja, dan ini salah satu bukti arkeologis yang kuat. Kemudian kalau berbicara mengenai wajah asli ya kira-kira seperti ini. Anda jangan beranggapan bahwa Yesus itu bule kemudian anggap-anggap bahwa Tuhannya bule. Loh, secara definitif bule itu artinya orang selain daripada keluarga negaraan kita. Berarti kalau kamu menyebut Yesus bule hanya karena dia dari Timur Tengah, berarti konsekuensinya Muhammad juga bule. Dan Yesus itu seperti orang Timur Tengah. Anda lihat orang Yahudi, Anda lihat orang Arab, Anda lihat Raja Salman, Anda lihat keturunannya, Anda lihat orang Timur Tengah. Bagaimana? Hidungnya mancung, rambutnya ada yang panjang, ada yang gondrong, ada yang ini, ya. Kemudian ada jenggotnya. Itu wajar. Jadi jangan bilang kok Yesus kulit putih. Loh kenapa? Kok jadi Islam membahas warna kulit? Jadi yang rasis kita atau Islam? Tapi lebih jauh lagi, kembali lagi mengenai gambar, mengenai lukisan seperti yang saya gunakan sekarang ini, yang bisa teman-teman lihat di tampilan layar. Ini hanya lukisan, ini hanya karya seni. Jadi bagaimana imajinasi pelukis untuk menggambarkan sosok yang dilukiskan. Contoh, kita nggak akan bisa memastikan 10 orang kita instruksikan untuk menggambarkan pahlawan nasional kita yang terkenal, misalkan Insinyur Soekarno, itu semuanya gambarnya mirip. Nggak, pasti ada imajinasinya, ya. Tapi semuanya mengacu kepada objek yang sama. Itu sah, itu dalam karya seni. Ya, jadi kalau kami mau dikatakan menyembah Yesus dalam rupa yang ini, rupa ini, itu nggak jadi masalah, karena yang kami sembah bukan gambarnya, tapi sosok yang digambarkan. Karena kami yakin bahwa apapun penggambarannya, selagi itu merujuk kepada satu objek yang sama dan satu, tidak jadi persoalan. Dan ingat, patung, lukisan itu bukan satu-satunya sarana utama kami untuk menyembah. Karena orang Kristen bisa berdoa di mana saja sesuai dengan Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Akan tiba masanya penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan memang sudah tiba, yaitu menyembah Yesus Kristus bukan terbatas pada ruang dan waktu, tetapi menyembahnya dalam perayaan Ekaristi, di mana kita bisa menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yesus di mana saja, tanpa harus melihat arah, tanpa harus melihat patung, tanpa harus melihat kotak, tanpa melihat batu, kita bisa menyembah Yesus. Banyak bukti orang Kristen berdoa di pinggir jalan, orang Kristen bisa berdoa di gunung, bisa berdoa di kebun, bisa berdoa di halaman, bisa berdoa ini, nggak perlu patung, nggak perlu repot-repot ada patung, tetap bisa berdoa, tetap bisa bergereja. Ya itulah hebatnya orang Kristen, karena Allah kami omnipresent, maha hadir. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Matius, dikatakan
Sebab di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Syaratnya hanya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, tidak ada syaratnya di situ harus ada patung, ya. Itulah hebatnya Tuhan kami yang tidak terbatas ruang dan waktu, tidak hanya di dalam kotak atau batu, tetapi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang omnipresent. Ya, silakan ditanggapi atau ada pertanyaan lain silakan. Kenapa Yesus harus jadi manusia dulu? Kenapa nggak dari perantara aja nyampain ke manusianya yang lain? Maksudnya gimana bro? Bro diperjelas gak? Maksudnya perantaranya seperti apa gitu? Kamu kasih contoh misalkan Kayak nabi yang lain atau kitab gitu. Jadi maksud kamu Kenapa Tuhan Yesus harus bekerja keras sendiri, nggak dari perantaranya aja gitu? Oke, saya acungkan jempol, kamu telah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus yang berkata-kata melalui kamu, ya. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Oke, begini. Intinya pertanyaan kamu sebagai orang Islam dalam konsep logikanya Islam, mengapa Yesus harus datang menjadi manusia? Mengapa tidak cukup bagi Allah mengampuni dosa manusia tanpa harus turun sendiri atau melalui perantara? Yang pertama, Yesaya 59 ayat 2, Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kamu dengarkan, kamu simak. Ini konsep, ini nubuatan, ini ketetapan, ini yang sudah terjadi. Jadi jangan berandai-andai, jangan kamu sangkal kecuali kamu punya data pembanding. Dalam Perjanjian Lama, teman-teman perhatikan Yesaya 59 ayat 2, Nabi Yesaya mengatakan seperti ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Artinya apa? Sejak semula manusia tidak bisa dan tidak mampu menebus dirinya sendiri dalam dosa. Kenapa? Dalam Yesaya 59 ayat 2 tadi sudah dikatakan, pemisah antara kita semua dengan Allah adalah kejahatan yang sedari mula manusia itu terjatuh dalam dosa yang memisahkan kita. Maka dosa membuat manusia tidak layak mendekat kepada Allah yang kudus. Oke? Karena apa? Upah dosa adalah maut. Karena itu dibutuhkan penebus yang benar-benar suci dan tanpa dosa. Kita nggak pernah bisa pakai buku. Loh, jangankan buku, kurban penebus aja dilakukan berulang-ulang karena tahu itu tidak dapat menyelamatkan kita secara permanen. Makanya di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, hukum Taurat hanyalah bayang-bayang dari apa yang akan datang. Oleh sebab itu orang berulang kali mempersembahkan kurban yang sama. Kenapa? Karena dengan kurban yang sama itu mereka tahu tidak dapat menyelamatkan mereka secara permanen karena Tuhan Allah tetap tidak berkenan. Mazmur 49 ayat 8 sampai dengan 9. Tuhan Allah telah menegur itu. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang harus hadir. Kenapa? Karena yang satu-satunya tanpa dosa yang menjadi perantara. Bro, kita berbicara mengenai manusia, bukan objek benda mati. Manusia makhluk yang hidup. Allah mau menyelamatkan yang hidup ini dengan sesuatu yang hidup pula. Dan sedari mula bro, kalau kamu baca Al-Quranmu sendiri pun, Allahmu itu juga menghendaki adanya kurban. Makanya kalian juga ada Idul Adha. Kalian berkurban. Nah, kurban yang sempurna itu hanya melalui yang tidak berdosa dan tidak bercacat. Itulah Yesus Kristus. Oke. Jadi, tidak ada juru selamat lain daripada Tuhan itu sendiri. Makanya kenapa harus Tuhan yang datang? Kamu baca lagi dalam Yesaya 43 ayat 11. Yesaya mengatakan sesuai dengan firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan apa? Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu sudah clear dan jelas. Sudah langsung menjawab, tidak ada objek benda mati, tidak ada buku, tidak ada kitab, tidak ada sesuatu pun selain daripada juru selamat lain yang bisa menyelamatkan kita semua. Yesaya 43 ayat 11. Jadi, kenapa harus Yesus? Sekali lagi, itu sudah nubuatan dalam Perjanjian Lama menjadi ketetapan bagi Allah dan menjadi suatu syarat bahwa manusia harus diselamatkan oleh karena Tuhan Allah sendiri yang akan menyelamatkan kita semua. Yesaya 43 ayat 11. Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11. Malaikat, nabi, makhluk lain nggak mampu menyelamatkan. Makanya kamu baca dalam Perjanjian Lama, Musa tidak pernah mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Abraham tidak pernah dalam kitab Kejadian mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yeskiel, Yesaya, Amos, Obadja, siapapun mereka, Raja Daud, Salomo tidak pernah mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya manusia yang kemudian lahir dari seorang perawan yang kemudian berbicara dengan tegas akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu hanyalah Yesus Kristus.
Jadi kalau dalam sudut pandang Islam, Kak, Yesus hanya nabi sama seperti Musa. Musa juga bisa menyampaikan kebenaran. Iya, Musa menyampaikan kebenaran. Abraham menyampaikan kebenaran. Mereka semua adalah penyambung lidah Allah. Mereka menyampaikan kebenaran. Walaupun mereka punya dosa. Tapi, perhatikan, paket lengkap hanya ada dalam Yesus. Yesus menyampaikan kebenaran sekaligus kebenaran itu sendiri. Dan dialah satu-satunya manusia yang benar dan tidak ada dosa. Selain daripada Yesus tidak ada. Abraham pernah berbuat dosa. Musa pernah berbuat dosa. Raja Salomo pernah berbuat dosa. Raja Daud apalagi. Jadi, satu paket yang sempurna dan lengkap itu hanya di dalam diri Yesus. Itulah satu-satunya perantara kita dengan Allah. Itulah satu-satunya yang menyelamatkan kita semua dari kutuk kematian kekal. Ya. Jadi jangan lagi kamu Islam atau orang Kristen digoyahkan oleh iman. Oh, Yesus kan sama seperti nabi lain. Ada nggak nabi lain yang berkata seperti Yesus yang seperti yang tadi saya katakan? Tidak ada, hanya Yesus. Silakan kamu cari sampai melotot dari kitab Kejadian, buka sampai 2 Makabe, sampai kamu lanjutkan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai kitab Wahyu. Ada nggak manusia yang sama seperti Yesus? Yang menyampaikan kebenaran, sekaligus kebenaran itu sendiri, dan tidak pernah berbuat dosa, makanya dia adalah satu-satunya orang benar. Hanya Yesus. Silakan ditanggapi atau ada pertanyaan lain. Sudah, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih kembali. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Shalom. Enak gak, Bayu? Diskusi sama...